Beberapa hari yang lalu di Pekanbaru terjadi mati listrik 2 hari berturut-turut. Dan matinya itu tidak cuma 1-2 jam tapi lebih dari 12 jam setiap harinya. Kenapa semua ikan di tempat gue bisa selamat? Nah, jadi saat listrik padam ada 2 hal yang membunuh ikan kita. Di sini gue akan jelasin secara singkat apa yang perlu kita pahami untuk mengurangi resiko kematian tersebut. Oke, jadi ini udah sekitar 11 jam lebih. Yang di Pekanbaru kemarin itu hujan badai gede banget dan listrik padam, dan kebetulan genset di rumah gue ini rusak pula. Nah, ini air berkabut karena sekitar 1-2 jam sebelum mati lampu itu, jam 10 jam 11 malam, gue baru ngasih makan ikan-ikan di sini. Nah, jadi inilah mungkin berak-beraknya segala macam lah, sisa kotoran pakan kemarin lah. Kalau dari ikan-ikannya sih yang gue perhatiin pergerakan napasnya ya, kayak gue lihat nih masih aman. Kalau pari sejauh ini gue lihat tadi masih oke, tuh masih oke. Piraiba, nah piraiba ini kemarin makannya juga paling banyak, jadi kayaknya nih apa ya, karena makannya terlalu banyak juga pas pula mati lampu, mati listrik yang lama kayak gini, mulai agak-agak ini dia nih tuh, gue lihat mulutnya mulai agak-agak udah mulai. Kalau di akuarium pembesaran, kalau pari yang di sini masih sangat aman tuh napasnya masih santai. Peacock bass, nah yang gue takut sebenarnya di sini nih, peacock bass yang di sini karena nih jatuhnya cukup padat di sini. Ini untuk baramundi sama lins, kebetulan gue ada stok oksigen murni. Nah ini karena isinya 2 ekor ikan yang cukup besar dan volume airnya juga nggak seberapa. Nah ini gue tembak pakai oksigen murni. Jadi ada 2 hal yang membunuh ikan kita saat listrik padam dan juga saat filtrasi tidak berjalan. Yang pertama itu karena amonia atau nitrit poisoning, dan juga yang kedua ikan kehabisan oksigen. Yang perlu kita pahami, amonia dan nitrit itu satuannya adalah ppm atau miligram per liter, yang artinya seberapa banyak kontaminan per volume air. Kedua, dissolved oksigen atau oksigen terlarut itu juga satuannya ppm atau miligram per liter, yang artinya seberapa banyak oksigen terlarut per volume air. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah per volume air. Sehingga semakin besar volume air, semakin besar juga faktor pembagi. Sedangkan untuk dissolved oksigen, semakin besar volume air, semakin besar juga tanda kutip cadangan oksigen terlarut di dalam air tersebut. Namun kedua hal tersebut juga tidak berpengaruh apabila populasi ikan di dalam kolam atau akuarium kita itu sangat banyak. Semakin banyak populasi ikan di kolam atau akuarium kita, semakin banyak juga kotoran yang diproduksi oleh ikan-ikan tersebut, sehingga produksi amonia juga semakin banyak. Dan cadangan oksigen terlarut pun juga semakin cepat berkurang, digunakan oleh ikan-ikan tersebut untuk bernafas. Dengan memahami 2 hal basic tersebut, kita bisa berimprovisasi melakukan banyak hal untuk mencegah kematian ikan kita saat listrik padam. Yang paling umum adalah menggunakan aerator SCDC, dan juga kalau kalian memiliki dana lebih, kalian bisa menggunakan genset di rumah kalian, sehingga apabila mati lampu ya backup electricity-nya menggunakan genset. Dan apabila 2 hal itu tidak kalian punyai, kalian silakan berimprovisasi. Intinya kalian harus men-solve 2 problem tersebut. Untuk masalah dissolved oksigen, kalian bisa mengatasinya dengan beberapa hal yang sangat umum. Pertama, kalian bisa menurunkan temperatur air kalian. Karena air yang memiliki temperatur lebih rendah, oksigen terlarutnya pun lebih tinggi. Dan dengan kita memahami apa itu gas exchange, kita dapat melakukan banyak hal yang intinya dapat membuat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di air kita, walaupun filtrasi kita tidak berjalan. Sehingga ikan-ikan kita tidak kehabisan oksigen saat listrik padam. Untuk sekedar info, penggunaan aerator SCDC itu adalah salah satu alat bantu untuk terjadinya gas exchange. Karena microbubble yang dikeluarkan oleh mesin aerator itu menggerakkan air di permukaan, sehingga karbon dioksida bisa keluar dari dalam air dan oksigen masuk ke dalam air.
Ini udah pernah gue jelasin secara detail di video ini. Kalau kalian ingin memahami apa itu gas exchange, kalian bisa cek video gue yang ini guys. Dan untuk mengatasi amonia atau nitrate poisoning, kalian bisa menggunakan water conditioner, dan di sini gue itu menggunakan amolok yang fungsinya itu mengikat amonia dan nitrit ke bentuk yang lebih aman supaya zat tersebut tidak meracuni ikan kita. Jadi banyak kasus saat listrik padam bahkan cuma 1-2 jam dan ikan-ikan itu udah mati di dalam kolam atau akuarium tersebut. Menurut gue pribadi itu karena sedari awal kondisi kolam atau akuarium tersebut sudah tidak layak. Sehingga begitu listrik padam, walaupun hanya sebentar, semua ya selesai. Istilah kasarnya nih ya, mohon maaf nih. Istilahnya itu ikan yang berada di dalam akuarium atau kolam yang parameter airnya itu sudah buruk sedari awal. Itu istilahnya mungkin ya kayak orang yang udah sekarat di ruang emergensi dan begitu alat bantunya dicabut ya langsung selesai. Alamak, ini aduh, apes bener ya. Hal tersebut sebenarnya juga pernah kejadian dengan gua, dan kalau kalian ingat, ikan super red arwana gua dan golden dorado yang waktu itu berada di dalam bak evakuasi saat pembangunan megatank, itu mereka tewas karena pompa mati. Dan sebenarnya pompa itu hanya momentum akhir. Karena sebenarnya nih jujur aja gua akui, kondisi ikan di dalam bak fiber waktu itu, di dalam kolam evakuasi, ya tidak layak. Dari segi filtrasi, parameter air, dan banyak hal. Karena waktu itu fokus gua intinya ikan-ikan gua ini gimana bisa hidup di tempat yang ala kadarnya, filtrasi ala kadarnya, sampai megatank yang baru jadi. Nah sebenarnya itu adalah kesalahan gua. Jadi secara umum gua tidak terlalu cemas dengan kondisi megatank apabila terjadi pemadaman listrik yang memakan waktu sangat lama. Gua lebih khawatir dengan ikan-ikan yang berada di dalam akuarium pembesaran. Karena di megatank ini ikannya tidak banyak dan volume airnya luar biasa banyak. Sedangkan yang di dalam akuarium pembesaran berbanding terbalik, terutama di tank peacock bass. Jadi di video singkat ini gue cuma ingin memberi pemahaman apa yang perlu diantisipasi saat listrik padam, dan mengenai solusinya sebenarnya itu ada 1001 cara. Dan beberapa yang gue sebutkan di video ini itu adalah cara-cara yang cukup umum dilakukan oleh para penghobi. Jadi dalam merawat ikan ini nggak ada yang terlalu baku, intinya ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan apa yang tersedia di tempat kalian. Namun kalian harus memahami konsep dasarnya sehingga kalian bisa mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Intinya ingat, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan tiru plek-plekan. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa gue share ke kawan-kawan. Semoga video ini sedikit banyak dapat bermanfaat, dan see you guys in my next video. Bye-bye.